Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara, dan saya masih bersama dengan sutradara dan juga pemain dari film Melawan Takdir. Nah, saya ke Qurais Matar dulu selaku sutradara. Selama membuat film ini, adakah riset khusus begitu atau full semuanya risetnya adalah by novel itu sendiri? Buku autobiografi beliau itu sudah, saya termasuk orang yang pertama membaca. Setelah itu melakukan riset karena basic. Hampir sebagian besar orang yang berkecimpung di film Melawan Takdir itu basicnya sebenarnya akademisi. Hampir semua punya menjadi pengalaman pertama, dan ternyata karena pengalaman pertama itu menjadi sebuah kekuatan kami. Karena akhirnya kami saling nutupi kelemahan kawan yang lain, tidak usah disebut kekurangan, kita tutupin dan akhirnya jadi sebuah sesuatu buat kami. Misalnya contohnya tadi misalnya ada tokoh Kandacong, itu imajiner, sebetulnya tidak imajiner banget. Jadi dia tokoh yang dimunculkan, tetapi sebetulnya Kandacong itu mewakili puluhan pemuda dan orang-orang tua di kampung Pro Hamdan yang pernah berinteraksi kepada Hamdan, baik dia kecil, masih remaja sampai dia dewasa. Kemudian itu kita satukan ke dalam sosok Kandacong itu. Jadi dia tokoh yang menyatukan banyak sekali. Kalau dalam bukunya Pro Hamdan itu menyebut usapan tangan orang-orang sekampungku di kepalaku, itu yang menguatkan dia. Nah, usapan dari tangan-tangan itulah kami coba satukan ke dalam tokoh Kandacong itu. Dan riset memang cukup panjang karena ya itu tadi, karena basicnya akademisi, kita lebih banyak riset. Dan yang terberat sih sebetulnya adalah karena film ini sudah terset sedemikian rupa dari tema aslinya. Misalnya setting 78, ya kita harus cari traktor pada saat itu. Traktor seperti apa yang ada. Nah, kemudian yang kami dapat setelah hunting bahwa Pro Hamdan bilang, iya, yang traktor yang ada 4 roda. Setelah kami hunting ke sana kemari, akhirnya kita menemukan seperti yang tadi muncul di layar digunakan oleh Kandacong. Bendi misalnya kan, sebetulnya kita cukup menceritakan kemiskinan, kenapa tidak pakai becak saja misalnya. Nggak bisa, karena tahun 80 yang ada bendi. Kemudian perjalanan dari dia ke dari Bone ke ujung Pandang misalnya, dia harus menggunakan salah satu transportasi yang masih di fase itu, ya kami harus ngeblok. Begitu drone naik, semua mobil-mobil yang keluaran 90 2000-an itu harus out dari frame. Sehingga itu cukup repot juga memblok di tanjakan di Camba, itu cukup 1 kilo ke atas 1 kilo ke bawah, itu menarik. Tambah lagi dengan setting harus ada ke Australia misalnya, dan itu terpaksa kami lakukan bersama Sul. Kami berhadapan dengan 3 derajat Celcius dan itu baru buat kami, jadi itu agak repot. Itu berarti sangat-sangat dingin ya suhunya di sana. Berarti cukup panjang juga, ini berat juga ya untuk menggarap film ini. Berapa lama proses dari praproduksi, produksi sampai pasca produksinya? Kami itu start April, tayang April, berarti setahun tepat sih sebenarnya, dari April ke April dapatnya. Tapi proses produksinya sendiri kalau syutingnya itu 25 hari. Termasuk dengan Australia 5 hari di Australia. Jadi pastinya setahun ya, begitu cukup lama juga untuk menggarap film ini. Dan saudara, kita ingin melihat lagi bagaimana proses pembuatan dari film Melawan Takdir. Di kampung ya, kita melihat proses produksi dari film Melawan Takdir ini. Di situ dilihat banyak sekali anak-anak yang kemudian dilibatkan. Pasti ini juga untuk mengarahkan anak-anak gimana nih pada saat proses produksinya? Mengarahkan binatang itu jauh lebih
mudah dibanding mengarahkan anak-anak sebetulnya. Apalagi anak kota yang kami bawa ke desa, melihat sawah, melihat sungai itu kan hal baru buat mereka. Melihat segala macam yang tidak pernah mereka jumpai di kota. Jadi kesulitan misalnya kita sudah ngitung ready and action, terus tiba-tiba asisten sutradara itu berteriak, cut, kenapa? Anaknya kurang 2, kurang 3, mana? Oh, anaknya main di sawah, anaknya hilang masuk ke sungai dan seterusnya. Itu kesulitan terberat. Belum lagi kalau anak-anak itu mut-mutan, tiba-tiba baku bombe, kita akhirnya es krim, itu butuh berapa menit lagi, ya, kita loading lagi sejak dari awal, dan itu berat. Tapi ini settingnya sebenarnya film ini di mana saja sih? Settingnya ada 5 kota, di Kabupaten Bone, kemudian di Kota Makassar, Kabupaten Goa, kemudian ada 2 kota di Australia, di Sydney dan Canberra. Bahkan sampai jauh-jauh ke Australia untuk dapat betul-betul kesuksesan dari Prof. Hamdan Johannes itu Kami sendiri. mengejar kanguru waktu itu dan dapat setelah 3 derajat Celcius. Nah, kalau Zulkifli sendiri sempat ke Australia juga akhirnya untuk syuting di sana. Sebenarnya kalau dari Zulkifli sendiri, bagaimana, apa sih sebenarnya yang didapat setelah menjalani proses syuting ini? Jadi pengalaman yang saya dapatkan itu bukan sekedar soal ilmu film saja, tetapi bagaimana caranya kita diajar untuk disiplin. Terus pengalaman yang paling berkesan untuk saya ketika pertama kalinya untuk ke luar negeri, hal yang paling saya ingat itu kata Prof. Hamdan ketika kita tiba di bandara di Sydney. Dia mengatakan seperti ini, coba perhatikan cara orang berjalan di sini. Mereka tidak ada yang berjalan santai, karena mereka tahu waktu itu jauh melebihi emas, ya. Dari hal seperti itu, ketika syuting juga di sini, kita diajarkan untuk bagaimana bangun sebelum on cam gitu. Jadi kita diajarkan bagaimana caranya kerja disiplin, cara bekerja secara profesional seperti apa. Dan itu adalah hal yang nilai plus sendiri, pengalaman dengan nilai plus tersendiri bagi saya pribadi. Bisa menjadi pemeran utama ya di sini. Ada wawancara khusus nggak sih dengan Prof. Hamdan sendiri untuk dapat nih karakter dari seorang Prof. Hamdan Johannes? Sebenarnya kalau tips saya sebenarnya, ketika mau mendalami karakter seorang Hamdan Johannes, kebetulan itu hari si Prof ini kan sibuk dengan jadwalnya. Ada beberapa hal yang saya lakukan, seperti contoh melihat video-videonya, cara beliau berbicara, kemudian ketika jadi belajar dari bagaimana melihat dia berbicara, melihat videonya, biar nantinya bisa mirip lah begitu ya, biar dapat karakter Prof. Hamdannya. Tapi kalau dari Amal sendiri di sini kan sebagai Kandacong, karakter Kandacong ini beda nggak sih dengan kehidupan sehari-hari? Ada kemiripan lah. Ada kemiripan. Iya, ada kemiripan. Jadi tidak terlalu susah untuk memerankan peran Kandacong. Kebetulan kan saya juga dari kampung, jadi hal-hal. Dari Bone juga kah? Saya orang Bulukumba. Ya. Jadi untuk memerankan sosok orang kampung itu yang tidak terlalu sulit. Hanya sulitnya itu kan seperti yang Pak Sutradara tadi sampaikan, anak-anak. Saya itu banyak bermain dengan anak-anak, dan apa yang dilihat tadi di cuplikan itu misalnya bendi, mereka harus naik bendi. Jadi itu yang perlu betul-betul yang sangat luar biasa, karena anak kota yang tiba-tiba naik bendi, anak kota tiba-tiba naik traktor. Itu diperhatikan karena traktor kan berputar terus rodanya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati supaya
bagaimana anak-anak ini tidak cedera atau tidak jatuh atau tidak bagaimana, sehingga proses pembuatan film ini berjalan dengan lancar. Oke, tapi Amal sendiri handal ya naik traktor ya? Sebenarnya sih ya handal begitu, handal. Oke, dan saudara, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini bersama dengan sutradara dan juga pemeran dari Melawan Takdir. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.